warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Masrihal muslimin rahimatumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menghadirkan segala sesuatu yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan di antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang mengetahui kekal terus menerus mengurus seluruh makhluknya. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang serta pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Kepada hadirin untuk menjaga dan meningkatkan ketakwaannya. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya, meningkatkan sealah larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dan tidak memaksiatkannya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dengan tidak melupakannya, dan takwa dalam arti syukur kepada Allah dengan tidak mengufurinya. Hadirinnya sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah. Wabah yang saat ini mendunia, yaitu terjangkitnya virus corona, merupakan musibah dan keprihatinan kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lain meninggal di 100 lebih negara di dunia. Yang pertama dan utama kita kemukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikannya semua kepada Allah, Sang Pencipta yang maha segala-galanya. Allah yang telah menciptakan semua makhluknya, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun tidak terlihat oleh mata. Orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami memiliki Allah dan sesungguhnya kami kepadanya akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 156. Di antara mereka, nikmat besar yang sering dilalaikan manusia adalah nikmat mendapatkan waktu luang. Nabi SAW bersabda, ada dunia nikmat yang banyak membuat manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatumullah, kita bisa melihat kondisi saat ini. Ketika sedang ada waktu luang, kita justru menghabiskan waktu tersebut dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, baik manfaat untuk kehidupan di dunia, lebih-lebih manfaat untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Kita justru menghabiskan waktu untuk main game seharian, atau nonton serial film, atau mengecek time file Facebook dari ujung atas sampai ujung bawah. Dilihat dari bacaan satu-satu padahal tidak ada status yang berfaedah, atau mengobrol di grup WhatsApp sampai ke sana kemari ratusan chat yang terkadang membuat kita terjumus ke dalam dosa besar berupa mengucap aib saudara kita. Kondisi yang hampir kita tidak lakukan ketika sedang sibuk dengan urusan-urusan penting sehingga kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk sekedar istirahat. Padahal Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan kita bahwa di antara tanda baik Islam seorang adalah dengan meninggalkan hal-hal tidak ada manfaatnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seorang adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, manfaatkan waktu hal-hal yang bermanfaat. Demikian juga semua nikmat Allah Ta'ala yang lain. Jika tidak bisa jadikan Allah Ta'ala justru akan menguji kita dengan berbagai hal yang membahayakan diri kita sendiri. Bentuknya justru kita menggunakan nikmat tersebut dalam hal-hal yang Allah Ta'ala haramkan. Oleh karena itu, sungguh indah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul
Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dan sisi Allah membenarkan apa kitab yang pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-101 surat kedua. Ketika Rasulullah datang kepada mereka yang membawa kitab yang membenarkan apa yang ada pada mereka, mereka justru mengiranya, bukan bersyukur dan beriman atas nikmat tersebut, seolah-olah mereka tidak mengetahui, padahal mereka mengetahui kebenaran. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, termasuk di antara keajaiban takdir dan hikmah ilahiyah adalah barang siapa yang meninggalkan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya, padahal memungkinkan baginya untuk meraihnya, namun dia tidak mau berusaha meraihnya, maka dia akan mendapatkan ujian dengan kesibukan dalam hal-hal yang membahayakan dirinya. Barang siapa yang meninggalkan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan ujian berupa beribadah kepada berhala. Barang siapa yang meninggalkan rasa cinta kepada Allah, takut dan berharap kepadanya, maka dia akan mendapatkan ujian dengan cinta, takut dan berharap kepada selain Allah. Barang siapa yang tidak membelanjakan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka dia akan membelanjakan dalam ketaatan kepada setan. Barang siapa yang meninggalkan ketundukan kepada Allah, dia akan mendapatkan ujian dengan tunduk kepada hambanya. Dan barang siapa yang meninggalkan kebenaran, dia akan mendapatkan ujian dengan terjerumusnya dalam kebatilan. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, mestinya kita tahu bahwa pesan untuk selalu menjaga kebersihan sebenarnya telah disampaikan oleh Rasulullah SAW sekitar 14 abad yang lalu, baik melalui ucapan teladan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Tujuan agar umat Islam manusia menjadi orang yang sehat, kuat, baik jasmani maupun rohani. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang mukmin yang kuat fisik, mental, jiwa dan raga lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dan pada waktu keduanya ada kebaikan. Sahih Bukhari Muslimin. Walaupun Nabi Muhammad SAW bukan seorang dokter, beliau atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Caranya kita bisa aktif melakukan aktivitas membersihkan diri dari lingkungan sekitar agar tetap bersih. Bisa juga hal ini dilakukan dengan secara pasif, yakni tidak mengotori lingkungan sekitar dengan cara berdiam diri. Ketika menghadapi wabah penyakit yang mematikan, Rasulullah SAW mengingatkan, tahu wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu menyadari penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari darinya. Sahih Bukhari dan Muslimin dari Utsman bin Zaid. Rasulullah juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit dengan yang sehat agar penyakit tidak dialami tidak menular kepada yang lain. Hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Sahih Bukhari Muslimin dari Abu Hurairah. Dengan demikian penyebaran wabah penyakit menular dapat dicegah dan diminimalisasi. Aktivitas ini yang sekarang dikenal dengan social distancing, yakni suatu pembatasan untuk memutuskan rantai penyebaran wabah COVID-19. Caranya adalah jauhi kerumunan, jaga jarak, dan di rumah saja. Kegiatan sosial distancing tak hanya dalam pemualan seperti pendidikan, ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pemerintah, dan sebagaimana yang langsung berhubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dalam ibadah. Dengan demikian, sholat berjamaah di masjid boleh diganti dengan sholat di rumah. Sholat Jumat pun boleh diganti dengan sholat zuhur di rumah guna menghindari wabah penyakit.
inilah kemudian dalam hadis yang dijadikan kaidah fikih, yakni ia dairah wahidara. Tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat. Haji Bukhari, Ibn Majah dan Ahmad Ibn Habda dari Abdullah bin Abbas dijadikan pedoman untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nabi Muhammad juga sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktisi higienis. Gaya hidup sehat akan membuat orang tetap sehat dan aman dari infeksi. Karena itu dikatakan dalam hadis, kesucian itu sebagian dari iman. Di antara cara menjaga kesucian adalah mencuci tangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, barang siapa tertidur dan tidak tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Dalam hadis lain dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang dari kalian berwudu, hendaklah memuaskan air ke dalam hidung kemudian menyemburkannya. Siapa saja yang beristizar atau bersuci menggunakan batu, hendaklah mengajilkan, dan jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah mencuci kedua telapak tangan sebelum memasukinya ke dalam penjara 3 kali. Maka sesungguhnya seseorang dari kalian tidak mengetahui kemana tangan bermalam. Haji Bukhari. Uraian tersebut menjelaskan tentang beberapa upaya preventif yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah penyakit termasuk penyebaran, yakni menjaga kebersihan, isolasi dan cuci tangan. Namun terkadang penyakit tetap saja datang dan menyebabkan terjadinya sakit, sehingga harus ada upaya kuratif untuk mengatasi agar sembuh dari penyakit yang dialaminya. Upaya kuratif yang dilakukan sebagaimana disarankan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah berobat. Terbukti bahwa penyakit akibat COVID-19 bisa disembuhkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Aku pernah berada di samping Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang rombongan Arab dusun. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat? Beliau menjawab, iya wahai para hamba Allah, berobatlah, sebab Allah tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya kecuali salah satu penyakit. Mereka bertanya, penyakit apa itu? Beliau menjawab, penyakit tua. Haji Bukhari, Ahmad Bukhari dalam Abdul Mufrad. Melihat kondisi sekarang saat ini dengan penyebaran wabah pandemi COVID-19 begitu masih seperti ruangan isolasi, peralatan medis, tenaga medis, dan vaksin, yang paling efektif adalah menjaga kesehatan diri sendiri. Hal ini lebih mudah, murah, efisien. Setidaknya dengan menjaga kesehatan diri, resiko mungkin akan timbul akan berkurangnya, serta cara tersebut juga dapat membantu mengingatkan sesama, karena itu menjaga kebersihan diri, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tetap melakukan aktivitas dari rumah, mentaati anjuran pemerintah sebagian otoritas yang berwenang, serta berdoa agar terhindar penyebaran penyakit menular merupakan ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mencegah agar terhindarnya wabah virus COVID-19. Allahu alam. Kalau di antara kita ada yang mendapatkan musibah sakit atau terkena virus corona, semoga segera Allah sembuhkan. Itu semua tidaklah seberapa karena hanya musibah dunia. Justru musibah yang terbesar dan berbahaya di dunia akhirat adalah musibah agama. Yakni manakah kita sudah enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malah bertadarus Al-Quran dan berat sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berujung di jalan Allah, serta jauh petunjuk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimatullah, demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga dapat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
dan kurang mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah virus corona dan berbagai ujian dan bencana. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.